Saudaraku, keluarga Allah yang terkasih, segenap warga GKJ Blora, baik yang ada di Induk, di Popandan Tambak-Sari, di Popandan Sumurboto, Popandan Permsengit, Popandan Gagaan, dan Popandan Kunjuran. Salam. Ibadah pada minggu hari ini, selain ibadah Minggu Trinitas, khususnya segenap warga GKJ Blora, juga dalam ibadah pengumpulan persembahan unduk-unduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dasar firman Tuhan kita terima dari kitab Perjanjian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4. Dilanjutkan dengan Mazmur, tanggapan Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat 10, dan pembacaan berikutnya dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13, dan diteruskan dengan pembacaan Injil sebagai dasar dalam kita melakukan perenungan bersama dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Saudaraku, keluarga Allah yang terkasih, Injil Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagialah kita yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, keluarga Allah yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema terlibat pemulihan bersama Allah Trinitas. Saudaraku yang terkasih, kita sedang memaknai ulang, menghayati ulang, dan juga kita bersama-sama keluarga-keluarga Allah di manapun berada sedang merayakan turunnya Roh Kudus, dan khususnya GKJ Blora pada ibadah Minggu tanggal 7 Juni ini bersama-sama
mengumpulkan persembahan untuk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tema saat ini terlibat pemulihan bersama Allah, Trinitas, mengajak dan mendorong kita menghayati, bahkan kita tidak hanya mendengar apa itu pemahaman Trinitas, apa yang dimaksud kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan di tengah-tengah gereja. Kita diingatkan untuk terlibat, artinya ikut ambil bagian secara langsung, berperan nyata, tidak hanya mendengar firman, tidak hanya mengikuti ibadah dengan melihat dan diupayakan juga untuk ditayangkan seperti yang dilihat oleh Bapak Ibu saudaraku sekarang ini, tapi berperan nyata, dalam berbagai pemulihan bersama Allah Trinitas. Dan saat ini kita sedang diingatkan bahwa kata pemulihan, kata pulih, dipulihkan, itu sebenarnya sedang mengingatkan kita adanya keadaan, adanya kenyataan yang sakit disembuhkan, yang hilang ditemukan, yang terpecah belah menjadi satu, yang tercerai-berai menjadi kompak, menjadi guyup, menjadi rukun, yang mempunyai kebiasaan berengkeli, balelo, bergudul, menjadi bangun turut pada Tuhan, yang tadinya mempunyai kebiasaan merusak menjadi mempunyai karakter, watak, jiwa, kebiasaan hidup membangun kehidupan. Keluarga Allah yang terkasih, terlibatnya pemulihan bersama Trinitas itu sebenarnya apa toh? Bagaimana toh? Dan bagaimana kita bisa menghayati, bahkan terlibat secara nyata itu yang seperti apa? Menurut bacaan leksionari, daftar bacaan yang ditetapkan Sinode GKJ, khususnya di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang keempat, terlibat dalam pemulihan bersama Allah Trinitas itu artinya berperan nyata dalam pelestarian ciptaan Tuhan, menjaga kelestarian ciptaan Tuhan,
Karena dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4, ciptaan Tuhan sungguh amat baik. Dan ciptaan Tuhan itu memang oleh Sang Pencipta diprogramkan untuk kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera, dan yang seperti itu harus dijaga bersama. Maka umat Tuhan harus terlibat dalam pemulihan apabila ternyata alam semesta ciptaan Tuhan itu berkondisi kurang atau bahkan tidak baik. Saudaraku, keluarga Allah yang terkasih, dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat 10, Raja Daud menggambarkan. Juga di dalam Mazmur itu Raja Daud bersaksi bahwa pemulihan bersama Allah Trinitas itu artinya menjaga kemuliaan Allah yang dinyatakan secara umum. Dalam teologi Kristen, dalam pokok-pokok ajaran GKJ, pengganti Katekismus Heidelberg, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam ciptaannya. Semua yang diciptakannya itu menandakan kemuliaan Allah. Kalau ciptaan Tuhan itu dalam keadaan rusak, sakit, yang karena manusia, ulah manusia yang tidak mau berperan dalam pemulihan ciptaan, malah justru merusak ciptaan Tuhan. Di situ yang terjadi adalah kegelapan hidup. Dan kegelapan kehidupan itu juga perlu pemulihan. Karena di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 4 tadi, yang dilakukan Tuhan adalah mengaruniakan terang, bukan mengaruniakan kegelapan kehidupan. Dan di dalam terang karunia Tuhan itulah maka manusia sungguh bisa menerima, mengalami suatu damai sejahtera. Saudaraku, keluarga Allah yang terkasih, di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Korintus supaya terlibat dalam pemulihan bersama-sama dengan Allah. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Korintus yang mempunyai kebiasaan saling silang dan saling serang. Kebiasaan hidup yang saling silang, saling serang
bisa menyebabkan sakit sosial, sakit hati, kehilangan teman, dan kehilangan yang lain. Dan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat Korintus, di tengah-tengah jemaat Korintus yang memang perlu pemulihan. Itulah sebabnya, khususnya di dalam ayat 11, Rasul Paulus memberi nasihat, usahakanlah dirimu supaya sempurna, hiduplah sehati sepikir, hiduplah dalam damai sejahtera. Saudaraku, keluarga Allah yang terkasih, apa yang ditekankan Injil, khususnya Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 berkaitan dengan terlibat pemulihan bersama Allah Trinitas. Dijelaskan di situ bahwa Allah Trinitas, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Allah yang satu, yang esa. Allah yang Maha Kuasa baik di surga dan di bumi. Kata surga dan bumi sudah mewakili keutuhan dan keseluruhan ciptaan Tuhan. Dan itu semuanya ada di dalam kuasa Allah yang esa. Dan Allah Trinitas itu memerintahkan kita untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan perintahku. Ayat 19 dan 20. Allah Trinitas itu juga memberikan janji penyertaan, memberikan janji pemulihan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudaraku, keluarga Allah yang terkasih, terlibat pemulihan bersama Allah Trinitas, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merupakan panggilan hidup semua orang Kristen. Sebelum kita terlibat, sebelum kita berperan nyata dalam karya pemulihan, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk pulih lebih dahulu. Kita utuh lebih dahulu. Mana mungkin kita bisa melakukan karya pemulihan kalau hidup kita sendiri pecah, artinya terpisah dari Tuhan. Kita baliho kepada Tuhan, kita berengkele kepada Tuhan, kita bergudul kepada Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan. Tidak mungkin kita terlibat dalam karya pemulihan bersama dengan Allah Trinitas kalau diri kita sendiri tidak pulih, belum dipulihkan. Saudaraku, keluarga Allah yang terkasih,
Tuhan Yesus mengingatkan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudaraku, keluarga Allah yang terkasih, kita diingatkan, diperintah oleh Tuhan Yesus untuk mewujud nyatakan amanat agungnya, yaitu pergilah. Kata pergi berdasarkan konteks Alkitab artinya bekerjalah, berperan nyatalah. Kalau dikaitkan dengan tema hari ini, terlibatlah, jangan diam saja, jangan sembunyi saja. Karena budaya Israel waktu itu, pergi itu artinya bekerja. Bekerja dalam rangka untuk mewujudkan karya agung Tuhan. Juga di sini ditekankan, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah. Murid ditulis dalam bahasa Ibrani limud, dalam bahasa Yunani mateo, yang artinya seseorang yang bersedia dituntun, bersedia ditetah, artinya bersedia diajari berjalan. Menjadi murid artinya deute opiso, mau berjalan di belakang gurunya, mengikuti apa yang menjadi teladan dan kehendak gurunya. Baru kalau orang itu mau menjadi murid Kristus, maka pasti bisa melakukan karya agung Tuhan, mampu terlibat dalam pemulihan bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, dalam ibadah ini kita juga akan bersama-sama mengumpulkan persembahan undur. Di masa raya Pentakosta ini kita diingatkan betapa buah Roh Kudus, buah-buah Roh telah dianugerahkan kepada segenap warga dikasih Roh. Maka jangan lupa bersembah unduh-unduh. Buah-buah Roh Kudus itu sungguh telah dinyatakan oleh Tuhan di tengah-tengah GKJ Blora. Maka mari kita mempersembahkan unduh-unduh, dan untuk ngunduh buah kesehatan kita jangan sembunyi di rumah saja. Kita harus berani pergi, karena pergi itu artinya bekerja, bukan delik
pergi delik, tapi pergi untuk bekerja dalam rangka pemulihan. Pada segenap saudaraku, baik yang ada di induk, yang ada di pepandan-pepandan, selamat merayakan Minggu Trinitas dan selamat bersembah unduh-unduh, bersembah karena memang kita sedang menuai karya Roh Kudus di minggu-minggu Pentakosta ini. Shalom, Tuhan memberkati.